Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada modul mesin cuci Samsung front loading Samsung digital inverter. Kendala mati total. Sudah saya hubungkan ke kabel untuk jatuh daya listrik. Kita coba tekan power dan tidak ada respon sama sekali. Bila sahabat amanah menemui kasus seperti ini, maka yang pertama kali bisa dilakukan adalah kita cek dulu tegangan DC-nya. Kita pastikan bahwa tegangan DC-nya ada dan sampai ke display. Kita hubungkan ke catu daya listrik, kemudian kita ukur. Yang sebelah paling kanan ini, maaf, yang ini soketnya yang ini. Nah, ini yang paling kiri dia untuk mengaktifkan regulator ini. Kemudian catu daya listrik dia ada di sini. Ini nolnya. Di sini, oh kebalik ternyata. Ya, ini 5 voltnya. Harusnya ini 5 volt dan ini 12 volt. Kita coba ukur dulu di soket yang pada modul powernya. Harusnya ada dua tegangan, yaitu 12 volt dan 5 volt. Benar ya, yang ini 12 volt, kemudian yang sini 5 volt. Tadi sampai ke display juga ada 5 voltnya, yang 12 nya mestinya juga ada. Kita cek lagi. Ini 5 voltnya. Ini 12 voltnya. Oh salah, saya salah pin. Ini 5 volt. Ternyata ini nolnya. Sorry, ini 12 volt. Kemudian yang ini 5 volt. Nah, kondisi seperti ini berarti dari sisi power supply tidak ada masalah. Kemungkinan besar masalah dari modul display. Ini sebenarnya sudah kami lakukan pengecekan, kemudian sudah kami lakukan juga perbaikannya. Yang paling sering atau paling mudah biasa dilakukan adalah kita ganti kristal dan transistor setnya. Ini kristal
10 MHz, kemudian ada transistor reset KIA 7042. Ini sudah kami ganti, tetapi tadi setelah kita coba juga ternyata masih belum nyala. Kemudian juga kami lakukan pengecekan jalur tombol power. Ini tombol powernya, jalurnya di sini kita ukur saja. Ini saya tekan-tekan, tombol powernya masih on off, masih normal. Kemudian untuk jalurnya dia ada di sini. Ini melalui resistor 100 ohm ini R 100 ohm. Terukur R 100 ohm, dia akan ke sini, MyCom nomor 2. Nah, nyambung, berarti dari jalur tombol powernya nggak masalah, fungsi tombol powernya juga masih bagus. Berikutnya, tadi sudah ganti kristal, sudah ganti transistor reset, kemudian jalur tombol powernya juga sudah bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah yang perlu dilakukan pengecekan di sini. Di sini banyak jumperan. Ini pastikan tidak ada yang putus. Ini kadang-kadang ini kalau karatnya sudah parah, dia nampaknya masih nyambung tapi ternyata itu putus. Jadi ini pastikan bahwa terutama ini jumperan rekamannya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Pastikan nyambung. Kemudian di sini juga ada. Ini jumperan untuk powernya di sini dua ini. Ini jumper untuk power yang ke MyCom. Pastikan tidak putus. Itu juga sudah kami cek, ternyata kondisinya bagus, tidak ada masalah. Nah, kemudian kami lakukan juga pengecekan. Yang terakhir adalah pengecekan jalur PCB. Jadi ini jalurnya ini harus teman-teman cermati. Ini dia lari kemana. Kalau yang 1, 2, 3 ini udah jelas. 1, 2, 3. Ini 0, ini 5 volt. Dia ke sini salah satunya, nanti ke jalur lain juga. Kemudian ini di sini ada ini power. Maaf. Ini power, ini 0, ini power juga. Ini antara 5 sama 12 volt. Yang dua ini dia ke sini untuk MyCom. Yang ini ke sini. Berarti ini yang 12, ini yang 5, ini 0. Ini untuk men-trigger nanti regulator. Ini output dari MyCom. Nah, jadi kita harus cek semua pin ini dan jalur-jalurnya itu sudah sesuai, tidak ada yang putus. Caranya bagaimana? Caranya harus kita cek pakai bantuan lampu senter. Nah, caranya seperti ini. Ini kita cek saja jalurnya dia kemana, arahnya, kemudian kita telusuri. Pastikan tidak ada yang putus. Memastikan bahwa jalur itu tidak putus menggunakan avometer, menggunakan continuity. Saya sarankan menggunakan avometer yang digital sehingga nanti ada buzzernya lebih mudah. Nah, ini sepintas kalau kita cuma lihat jalurnya nggak ada yang putus.
Jadi fungsi kita melihat jalur seperti ini hanya untuk mengetahui dia jalurnya itu ke arah mana. Kemudian kita ukur menggunakan avometer. Contohnya, saya ambil contoh. Ini pin yang paling kiri di jari telunjuk kiri saya ini. Melalui R, nanti dia ke sini. Nah, ini kita pastikan jalurnya ini nyambung menggunakan avometer. Seperti ini, kita tes. Yang paling pinggir ini tadi melalui R ini, R-nya juga kita perlu ukur juga. Sepuluh kilo ohm. Ini nyambung ke sini. Sorry, saya lupa tadi larinya kemana. Kita cek lagi. Saya ambil contoh yang lain aja. Misalnya ini pin yang nomor 3 ini. Dia harusnya ke sini. Ini yang 3 ini, harusnya ini ke sini. Nah, ini nyambung. Ke sini nyambung, ya dia harus kita urutkan kemana. Pastikan bahwa jalurnya tidak putus. Ini harus kita telusuri lagi ini kemana jalurnya, menggunakan tadi bantuan cahaya lampu, cahaya senter seperti ini. Memang sangat sulit dilakukan, tapi memang seperti itulah kita bisa melakukan menelusuri jalur dari PCB. Nah, kebetulan untuk display ini sudah kami lakukan penelusuran tadi, dan kami temukan satu jalur yang putus, itu jalur ini. Jalur di sini. Oh, tadi dari pin nomor 2. Nah, dari pin nomor 2 ini harusnya nyambung ke sini. Tahunya dari mana? Itu tadi kami lakukan penelusuran menggunakan bantuan senter. Seperti ini kami cek. Di nomor 2 ternyata dia ke sini. Nah, ke sini. Ke sini. Ini sepintas kalau hanya dilihat seperti ini dia tampak tidak ada yang putus. Tetapi kalau kita ukur menggunakan avometer, baru nanti akan ketahuan bahwa jalur itu putus. Ini contohnya di sini. Ini dari ini ke sini masih nyambung, tapi ke sini putus. Nah, ke sini masih nyambung. Nah, masih nyambung. Berarti dia ada putus di sini. Dan ini nggak kelihatan. Nah,
Memang harus sangat jeli untuk menentukan atau mencari permasalahannya di mana. Oke, untuk modul ini karena sudah kami temukan dan proses pencariannya pun cukup lama. Walaupun kelihatannya simpel, hanya jalur putus, tetapi proses pencarian letak masalahnya, letak jalur putusnya di mana itu yang lama. Dan nanti per kasus satu modul dengan modul lain tidak akan sama, pasti akan berbeda. Jadi kalau nanti ada yang nanya ini biasanya di mana, yang bisa kami jawab adalah silakan dicari, ditelusuri dengan seksama, karena letak permasalahannya antara modul satu dengan yang lain itu belum tentu sama dan seringkali berbeda. Oke, ini sudah dilakukan penyambungan jalur tadi. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, alhamdulillah. Jadi benar bahwa modul ini bermasalah pada displaynya, yaitu pada salah satu jalur komunikasi dari modul display ke modul powernya putus. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.